Bab 1943. Lucius, keduanya telah membunuh Darius, cepat bunuh mereka dan membalaskan dendamnya. Dewi berkata dengan sedih. Dia menunjuk tepat ke arah Iwan dan Ratna, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Dewi sudah tiba. Lucius, kamu harus membunuh mereka berdua secepatnya. Pisahkan mereka. Gordon menyetujui dengan kejam. Berbeda dengan kesedihan Dewi dan Lucius, Gordon sangat lega setelah mengetahui Darius sudah mati karena racun. Terlebih lagi dia tahu bahwa Iwan tidak sekuat itu. Dia paling banyak berada di tahap awal alam Augana. Lucius sudah berada di tahap Semiyang Muna. Dia jauh lebih kuat daripada Iwan. Dengan keahlian Lucius akan sangat mudah untuk menyingkirkan Iwan dan Ratna. Selama Iwan dan Ratna sama-sama mati, tidak ada yang tahu bahwa dia membunuh Darius, maka dia akan terbebas dari segala kekhawatiran. Ya, Lucius menyerahkan mayat Darius kepada Dewi. Setelah itu dia tidak ragu sama sekali untuk menyerang Iwan dan Ratna dengan serangan yang dahsyat. Jelas sekali dia menggunakan kekuatan penuhnya, berencana membunuh Iwan dan Ratna. Kamu benar-benar bodoh. Iwan sangat marah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Cut of Doom muncul di tangannya. Cut of Doom masih memiliki satu serangan di tahap alam yang muna di dalamnya. Tidak akan sulit menghadapi Lucius dengan serangan sekuat itu. Namun satu-satunya hal yang membuat kepalanya sakit adalah kenyataan bahwa grup Hughes adalah mitra bisnis Mustika Ratu. Mereka adalah teman, bukanlah musuh. Jika itu musuh, Iwan akan menggunakan Cut of Doom untuk menyingkirkan mereka. Namun karena mereka bukan musuh dan hanya salah paham karena ditipu muslihat oleh Gordon yang tercela, Cut of Doom mungkin terlalu kuat. Jika Iwan menggunakan Cut of Doom dan secara tidak sengaja mengancam nyawa Lucius, kesalahpahaman di antara mereka hanya akan semakin dalam. Itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan terjadi. Tentu saja, Lucius sudah ingin membunuh Ratna dan Iwan. Demi pelestarian diri, Lucius tidak peduli lagi dengan hal itu. Berhenti saat Iwan bersiap menggunakan Cut of Doom, teriakan dingin terdengar. Tepat setelah itu dua mobil mewah dengan cepat berhenti di dekatnya. Setelah itu pintu itu pun terbuka dan Yuda keluar bersama seorang lelaki tua berpakaian hijau dan beberapa penjaga. Mereka tampak sangat mengesankan saat berjalan keluar. Di saat yang sama, tanpa Yuda berkata apa-apa, lelaki tua berpakaian hijau itu dengan cepat melaju ke depan dan berhenti di depan Iwan. Setelah itu dia dengan cepat menghadapi serangan Lucius. Bang! Dengan bentrokan yang intens, serangan mereka saling bertemu. Orang tua berkemeja hijau tidak bergerak sama sekali. Lucius malah mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Jelas sekali dari pertarungan itu bahwa lelaki tua berkemeja hijau itu jauh lebih kuat daripada Lucius. Bab 1944. Tuan Busnadi, saya minta maaf karena saya terlambat. Apakah Anda baik-baik saja? Mengambil kesempatan itu, Yuda dan yang lainnya berjalan di depan Iwan. Sebelumnya, Iwan meminta Yuda untuk membantu Joel dan keluarga Hilton. Demi keamanan, dia membawa serta lelaki tua yang berada di tahap alam yang muna. Namun sebelum dia tiba, Iwan menelponnya untuk memberitahunya bahwa Gordon menangkap Ratna. Jadi dia sengaja membawa anak buahnya ke sana. Dan baru saja tiba. Saya baik-baik saja, Tuan Gumlar. Anda datang pada saat yang tepat. Anda tidak terlambat sama sekali. Iwan berkata sambil tersenyum. Dengan kemunculan Yuda, situasinya berubah dan Iwan menjadi jauh lebih nyaman. Tuan Gumelar, apa maksudnya ini? Mengapa Anda membawa anak buah Anda untuk melawan kami? Dewi berkata dengan marah ketika dia melihat Lucius dilawan. Nona Hughes, Tuan Busnadi adalah temanku. Di saat yang sama, dia adalah mitra grup Hughes. Mengapa Anda menyerangnya tanpa alasan? Yuda bertanya dengan bingung. Dia baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi antara Iwan dan Dewi. Ratna dan dia berhasil membunuh adikku. Aku akan membuat mereka membayar. Dewi berkata dengan penuh kebencian. Apa? Darius sudah mati? Bagaimana mungkin? Yuda pun kaget mendengarnya.
Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Darius adalah temannya selama bertahun-tahun, keduanya sangat dekat. Jelas sekali betapa terkejutnya dia ketika tiba-tiba mengetahui bahwa Darius terbunuh oleh Iwan Busnadi. Apa yang terjadi? Bisakah Anda membunuh Darius? Yuda memandang Iwan dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya. Mengapa Iwan membunuh Darius tanpa alasan? Aku tidak melakukannya. Gordon mencuri jarum beracun Ratna dan menyerang Tuan Hughes. Iwan menjelaskan semuanya dengan singkat. Oh, jadi inilah Gordon. Yuda menyadari sesuatu setelah dia mendengar itu. Dia tidak percaya Iwan akan membunuh Darius tanpa alasan. Selanjutnya, Iwan memberitahunya bahwa Gordon membawa pergi Ratna. Dia secara alami akan lebih mempercayai Iwan. Bukan aku tidak melakukan apapun. Gordon buru-buru menyangkalnya, tetapi dia masih sedikit khawatir. Dia baru saja melihat Lucius hampir menyingkirkan Iwan. Namun pada saat yang paling penting, Yuda datang dan menghancurkan segalanya. Terlihat jelas betapa frustasinya Gordon. Di saat yang sama, dia sedikit khawatir Dewi akan mulai meragukannya. Namun kekhawatirannya tidak berdasar. Balasan Dewi selanjutnya membuatnya lega. Omong kosong sekali, Gordon adalah suamiku, bagaimana dia bisa menyakiti Darius? Dewi balas berteriak, jelas tidak mempercayai perkataan Iwan. Benar, jarum beracun itu milik Ratna, dialah yang bekerja dengan Iwan untuk membunuh Darius. Pada akhirnya mereka hanya mencoba memfitnahku. Gordon berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak akan pernah mengakui semuanya. Nona Hughes, tenanglah, Tuan Busnadi adalah temanku. Saya sangat mengenalnya. Menurutku dia bukan tipe orang yang menyebarkan kebohongan. Kata Yuda serius. Tidak mungkin, Tuan Gumelar. Iwan pertama kali membunuh saudaraku. Lalu dia mencoba membunuh suamiku untuk membungkam saksi. Aku melihatnya sendiri. Mungkinkah itu palsu? Dewi berkata dengan dingin. Setelah kejadian tadi, Dewi sudah yakin bahwa Iwan dan Ratna membunuh Darius. Tidak peduli bagaimana Iwan menjelaskannya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Tapi Yuda masih sangat tidak senang. Dia ingin mengatakan beberapa hal lagi, tapi Dewi menyela dia sebelum dia bisa. Bab 1945. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Tuan Gumelar. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda dan keluarga Gumelar. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam hal ini. Kalau tidak, saya akan pastikan kakek saya akan pergi ke keluarga Anda untuk meminta sebuah penjelasan. Ucap Dewi tanpa menahan diri. Nada suaranya sangat tegas, tidak menyisakan keraguan sama sekali. Yuda tidak bisa berkata-kata bagaimanapun. Apa yang dikatakan Dewi memang benar. Masalah ini terjadi antara Iwan dan keluarga Hughes. Tidak peduli apa, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Jika dia mencoba memasukkan dirinya secara paksa ke dalam masalah ini, itu akan menjadi tidak pantas. Lucius, cepat bunuh Iwan dan Ratna, balas dendam untuk saudaraku. Dewi tidak lagi memperdulikan Yuda sama sekali dan dia memerintahkan Lucius. Ya, jawab Lucius. Setelah itu dia berjalan melewati lelaki tua berkemeja hijau itu dan berjalan ke arah Iwan. Orang tua itu tidak tahu apakah dia perlu terus menghentikan Lucius atau tidak. Dia menoleh ke arah Yuda dan menunggu perintah. Paman, hentikan dia. Setelah Yuda ragu sejenak, dia segera mengeluarkan perintah. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar, mereka tetap berutang banyak pada Iwan. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Lucius menyerang Iwan tanpa melakukan apapun. Terlebih lagi, Darius adalah teman baiknya. Darius mati tanpa alasan atau alasan pelakunya bisa jadi adalah Gordon. Yuda perlu menyelidiki hal ini dengan baik untuk menenangkan semangat Darius. Sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya, Yuda tidak akan membiarkan Iwan disalahkan dan membiarkan Gordon lolos. Ya, atas perintah Yuda, lelaki tua itu segera menghentikan Lucius dan mereka berdua mulai bertarung. Tentu saja, lelaki tua itu adalah seorang ahli di tahap yang muna. Yang
lebih kuat daripada Lucius dan tidak mungkin Lucius bisa menandinginya. Namun tujuannya hanya untuk menghentikan Lucius menyerang Iwan dan bukan untuk melawan keluarga Hughes. Dia dengan cepat menghentikan Lucius, tapi tidak melukai Lucius sama sekali. Tuan Gumelar, jangan berpikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan ya. Anda adalah teman baik Darius, tetapi Anda tidak akan melawan kami. Tidak membantunya membalas dendam adalah satu hal, tetapi Anda bahkan melindungi pembunuhnya. Bagaimana kamu bisa menghadapinya lagi? Dewi berkata dengan marah. Nona Hughes, saya dapat memahami perasaan Anda. Namun sebelum kita dapat menyelidiki masalah ini dengan benar, masih terlalu dini untuk menentukan siapa pembunuhnya. Saya akan memastikan bahwa saya menyelidiki kebenarannya dan menemukan pembunuhnya. Lalu saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Hughes. Setelah mengatakan itu, Yuda berhenti sejenak sebelum dia melihat ke arah Iwan dan berkata, Tuan Gumelar, Nona Hughes terlalu marah saat ini. Tidak ada gunanya, Anda tinggal di sini, ini akan membantu. Anda menghentikan dia dan Lucius. Pergi dari sini dulu, lalu kita bisa membicarakan banyak hal setelahnya. Ya, tidak apa-apa. Namun, ada yang harus kulakukan sebelum kita pergi. Iwan berkata sebelum dia berjalan ke arah Gordon dan Dewi. Dewi sudah yakin bahwa Iwan dan Ratna lah yang membunuh Darius. Jadi tidak ada gunanya bagi Iwan tinggal di sana. Mengingat hal itu, hal yang paling perlu dia lakukan adalah bergegas membawa Darius pergi. Hanya dengan begitu, Iwan bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Darius. Selama dia bisa menyelamatkan Darius, kebenaran akan terungkap. Kalau begitu, dia dan Ratna tidak perlu menanggung kesalahannya.